Suaranya nggak kedengaran, Via. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak serta teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 4 izin memulai presentasi pada pagi hari ini mengenai mengembangkan instrumen asesmen respon terbatas. Adapun anggota kelompok saya yang pertama ada saya sendiri, Afia Cahya sebagai moderator, Novita Naibaho sebagai presentator, Siska Wanda sebagai presentator, dan Yela Silitonga sebagai presentator. Baiklah, untuk materi kita pada pagi hari ini mengenai instrumen asesmen respon terbatas, pengembangan instrumen respon terbatas, kaidah penyusunan soal pilihan ganda atau multiple choice, dan yang terakhir yaitu materi pembelajaran biologi SMA. Baiklah, untuk materi pertama akan saya jelaskan mengenai instrumen asesmen respon terbatas. Asesmen respon terbatas ini pada umumnya lebih dikenal dengan istilah penilaian objektif atau tes objektif. Asesmen ini merupakan salah satu jenis tes yang menilai hasil belajar yang terdiri dari butir-butir soal yang dapat dijawab oleh TC atau siswa dengan memilih salah satu atau lebih di antara beberapa kemungkinan jawaban yang telah dipasangkan pada masing-masing items atau dengan jalan menuliskan atau mengisikan jawaban berupa kata-kata atau simbol-simbol tertentu pada tempat atau ruang yang telah disediakan untuk masing-masing butir item yang bersangkutan. Dari penelitian ANAS 2019, asesmen ini tepat dipergunakan apabila yang pertama, peserta tes jumlahnya cukup banyak, yang kedua, penyusunan tes telah memiliki kemampuan dan bekal pengalaman yang luas dalam penyusunan butir soal tes objektif, yang ketiga, penyusun tes memiliki waktu yang cukup dalam mempersiapkan penyusunan butir-butir soal tes objektif, yang keempat, melakukan analisis butir-butir soal. Nah, dari penelitian Stigin 1994, dia menjelaskan bahwa pemilihan format tes bisa dilakukan dengan mencocokkan asesmen respon terbatas dengan target prestasi. Adapun mencocokkan format tes dengan target bisa dilakukan dengan yang pertama, menilai pengetahuan. Nah, menilai pengetahuan ini yaitu soal-soal tes respon terbatas ini dapat digunakan untuk menguji penguasaan siswa terhadap pengetahuan konsep yang diajarkan. Yang kedua, menilai reasoning. Nah, beragam hasil dari reasoning ini dan pemecah masalah dapat juga dinilai dengan format-format respon terbatas. Contohnya, soal adalah pada tes benar salah atau mencari gagasan utamanya. Yang ketiga, menilai keterampilan. Format-format tes respon terbatas ini dapat digunakan untuk menilai penguasaan tentang seberapa pengetahuan prosedur yang menjadi syarat untuk mampu mendemonstrasikan suatu keterampilan. Yang keempat, menilai produk-produk. Latihan-latihan respon terbatas ini dapat digunakan untuk menguji pengetahuan siswa terhadap sifat-sifat produk yang berkualitas, yang merupakan syarat untuk mampu membuat produk tersebut. Yang kelima, menilai sikap. Kita dapat mengembangkan soal-soal kuesioner ini menilai sikap siswa, nilai-nilai, motivasi disposisi, dan pernyataan sikap lainnya. Selanjutnya, pengembangan instrumen asesmen respon terbatas. Dalam mengembangkan asesmen respon terbatas ini, kita harus mengetahui pertimbangan faktor-faktor konteks asesmen dan kemudian mengembangkan tes yang sebenarnya. Adapun faktor-faktor itu meliputi yang pertama, memastikan bahwa siswa memiliki level kecakapan membaca yang cukup tinggi untuk dapat dipahami. Yang kedua, tes berkualitas tinggi telah dikembangkan dan tersedia untuk digunakan. Yang ketiga, jumlah siswa yang akan dinilai cukup besar. Yang keempat, cakupan sasaran prestasinya luas. Yang kelima, waktu yang memungkinkan siswa untuk merespons semua soal tes. Dan yang keenam, dukungan komputer ini tersedia untuk membantu pengembangan soal, penyimpanan soal, pencetakan soal, dan penskoran. Baiklah, untuk
Pengembangan instrumen asesmen respon terbatas mengenai langkah-langkah penyusunan tes dan aturan penulisan tes ini akan dijelaskan oleh Siska. Pada Siska, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya mengenai pengembangan instrumen asesmen respon terbatas. Yang pertama, langkah-langkah penyusunan tes. Membuat rencana tes atau konsep yang membingkai sampel prestasi yang tepat. Yang kedua, mengidentifikasi elemen-elemen spesifik pengetahuan yang baik, soalnya mentransformasi elemen-elemen tersebut ke dalam soal-soal tes. Untuk yang kedua, yaitu mengenai aturan penulisan tes. Aturan khusus akan dibahas pada masing-masing jenis tes. Aturan umum yang perlu diperhatikan dalam penyusunan tes menurut Stigin pada tahun 1994, yaitu yang pertama, tulislah soal-soal tes yang difokuskan secara tajam dan jelas. Yang kedua, ajukan pertanyaan. Yang ketiga, gunakan level membaca yang paling rendah. Yang keempat, menghilangkan petunjuk untuk jawaban yang benar. Yang kelima, jika Anda menuliskan soal-soal, suruhlah soal-soal tersebut dibaca setidaknya sekali oleh rekan yang berpengetahuan. Yang keenam, cek kembali kunci utama penskoran untuk keakurat sebelum men-skor. Sementara itu, Purwanto pada tahun 2010 juga menjelaskan beberapa aturan umum dalam menyusun tes meliputi. Yang pertama, tes harus didahului dengan penjelasan atau suruhan bagaimana cara mengerjakannya. Penjelasan harus diusahakan jangan terlalu panjang. Yang kedua, hindarkan pertanyaan yang punya lebih dari satu pengertian. Yang ketiga, jangan menggunakan item secara langsung menjiplak dari buku. Yang keempat, harus diuji coba. Dan yang terakhir, urutan-urutan jawaban benar salah janganlah menurut suatu pola tertentu. Pembahasan selanjutnya mengenai kaidah penyusunan soal pilihan ganda atau multiple choice. Tes pilihan ganda merupakan salah satu bentuk penilaian objektif yang terdiri atas pertanyaan atau pernyataan yang belum selesai. Dan untuk menyelesaikannya harus memilih salah satu atau lebih dari kemungkinan respon yang telah disediakan pada tiap-tiap butir soal yang bersangkutan. Adapun kelebihan dan kekurangannya, yang pertama mengenai kelebihan. Kelebihannya yaitu yang pertama lebih fleksibel dan efektif, yang kedua mencakup hampir seluruh bahan pembelajaran, yang ketiga tepat untuk mengukur penguraian informasi, pembendaharaan, pengertian, aplikasi prinsip, rumus, serta kemampuan untuk menginterpretasikan. Yang keempat, koreksi dan penilaian mudah. Yang kelima, objektif dan dapat dipakai berulang-ulang. Adapun kekurangannya yaitu yang pertama membutuhkan waktu yang lama dalam menyusun soal, yang kedua tidak dapat dipakai untuk mengukur kecakapan siswa dalam keterampilan psikomotor. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Siska. Untuk materi selanjutnya mengenai kaidah penyusunan soal pilihan ganda atau multiple choice akan dijelaskan oleh Nobita. Kepada Nobita, kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan. Slide-nya boleh diganti, Via. Sudah, Nob. Oh iya, sini masih sama soalnya. Nah, yang selanjutnya ada aturan menulis dalam pilihan ganda. Menurut Stiglitz pada tahun 1994, yaitu yang pertama, ajukan pertanyaan yang lengkap untuk memulai soal. Yang kedua, jika Anda menemukan bahwa Anda mengulang kata-kata yang sama pada pilihan respon, maka susunlah kembali kata untuk meniadakan materi yang diulang tersebut. Yang ketiga, yakinlah bahwa hanya ada satu jawaban yang benar atau terbaik. Yang keempat ada susunlah kata-kata respon sejelas mungkin dan yakinkan pilihan-pilihan itu adalah gramatis paralel atau homogen. Yang terakhir, variasi jumlah respon yang disediakan harus tepat. Kaidah penulisan soal pilihan ganda dikelompokkan menjadi 3 bagian, yakni yang pertama, kaidah yang menyangkut materi,
kaidah yang menyangkut konstruksi, dan kaidah yang menyangkut bahasa. Kita masuki yang pertama, yaitu kaidah materi. Yang pertama, soal harus sesuai dengan indikator. Yang kedua, pilihan jawaban harus homogen atau logis. Yang ketiga, setiap soal harus memiliki satu jawaban yang benar. Nah, yang selanjutnya ada kaidah konstruksi. Yang pertama, pokok soal dirumuskan jelas dan juga tegas. Yang kedua, soal dan pilihan jawaban adalah pernyataan yang diperlukan saja. Yang ketiga, pokok soal tidak memberikan petunjuk ke arah yang benar. Yang keempat, pokok soal jangan ada yang mengandung pernyataan negatif ganda. Yang kelima, panjang rumusan pilihan jawaban harus relatif sama. Yang keenam, pilihan jawaban tidak boleh mengandung pernyataan semua jawaban benar atau semua pilihan jawaban salah. Yang ketujuh, pengurutan angka dari nilai kecil ke terbesar atau sebaliknya. Yang kedelapan, gambar, grafik, tabel, diagram, dan sejenisnya pada soal harus jelas dan berfungsi. Yang kesembilan, butir soal sebaiknya tidak tergantung pada jawaban butir soal sebelumnya. Yang ketiga ada kaidah bahasa. Yang pertama, setiap butir soal harus menggunakan bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Yang kedua, jangan menggunakan bahasa yang berlaku di setempat atau daerah tertentu apabila soal tersebut akan digunakan untuk beberapa daerah atau nasional. Yang ketiga, pilihan jawaban jangan mengulang kata atau frase yang bukan merupakan satu kesatuan pengertian. Letakkan kata atau frase tersebut pada pokok soal. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Novita. Untuk pembahasan mengenai materi pembelajaran biologi di SMA ini akan dijelaskan oleh Yela. Kepada Yela, kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Baik, saya akan menjelaskan materi pembelajaran biologi di SMA. Calon guru berbagai susunan materi pokok pembelajaran biologi di SMA kurikulum 2013. Susunan materi biologi kurikulum 2013 ini berdasarkan Permenekbud tahun 2016 nomor 024 tentang kompetensi inti dan kompetensi dasar pembelajaran pada kurikulum 2013. Disampaikan bahwa tujuan kurikulum mencangkup 4 kompetensi, yaitu yang pertama, kompetensi sikap spiritual, yang kedua, sikap sosial, yang ketiga, pengetahuan, dan yang keempat yaitu adalah keterampilan. Yang A, kompetensi pengetahuan dan kompetensi keterampilan. Nah, kompetensi pengetahuan yaitu adalah memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Selanjutnya yaitu adalah kompetensi keterampilan, yaitu adalah mengolah, menalar, dan mengaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai dengan kaidah keilmuan. Yang B yaitu adalah materi pokok biologi SMA kurikulum 2013. Media pembelajaran materi pokok biologi SMA dalam bentuk PowerPoint masih relevan digunakan sebagai suplemen bahan belajar pada kurikulum 2013. Nah, susunan materi biologi pada kurikulum 2013 ini berikut ini juga tidak terlalu banyak berubah dengan urutan materi pokok biologi pada KTSP atau disebut dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Yela. Adapun kesimpulan dari pembahasan kita kali ini, yaitu yang pertama, asesmen respon terbatas ini, Responas, yaitu bentuk asesmen dengan hanya satu pilihan jawaban yang tepat. Yang kedua, pengembangan instrumen asesmen respon terbatas memiliki prosedur atau langkah-langkah di antara lain. Yang pertama, membuat rencana tes atau konsep yang membingkai sampel prestasi yang tepat.
Yang kedua, mengidentifikasikan elemen-elemen spesifik pengetahuan dan pemikiran yang akan dinilai. Yang ketiga, mentransformasikan elemen-elemen tersebut ke dalam soal-soal tes. Nah, adapun dengan aturan penulisan tes, yang pertama, tulislah soal-soal tes yang difokuskan secara jelas. Yang kedua, ajukan pertanyaan. Yang ketiga, gunakan level membaca yang paling rendah. Yang keempat, menghilangkan petunjuk untuk jawaban yang benar. Yang kelima, jika Anda menuliskan soal-soal, suruhlah soal-soal tersebut dibaca setidaknya sekali oleh rekan yang berpengetahuan. Yang keenam, cek kembali kunci utama penskoran untuk keakuratan sebelum menskor. Yang ketiga, kaidah penulisan soal pilihan ganda ini dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, kaidah yang mencakup materi, kaidah yang menyangkut konstruksi, dan kaidah yang menyangkut bahasa. Baiklah, mungkin itu saja pembahasan dari kelompok 4. Kami dari kelompok 4 akan membuka sesi tanya-jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, 3 orang tercepat, harap raise hand terlebih dahulu. Baik, sudah ada 3 pertanyaan. Yang pertama, pertanyaan dari Rizka, kami persilahkan. Baik, terima kasih penyaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Saya Rizka Nurdiana dari kelompok 5. Izin bertanya, dalam kaidah materi disebutkan ada 3 faktor tadi. Salah satunya adalah soal itu harus sesuai dengan indikator. Nah, menurut penyaji sendiri, yang dimaksud dengan indikator soal itu seperti apa? Mungkin itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Rizka. Untuk pertanyaan kedua dari Paulina. Kepada Paulina, kami persilahkan. Baik, terima kasih pada moderator. Di sini saya mau bertanya, menurut penyaji, apa yang perlu dipertimbangkan oleh guru biologi ketika akan menentukan instrumen dalam melakukan asesmen ke peserta didik? Sekian pertanyaan saya, terima kasih. Terima kasih kepada Paulina. Selanjutnya pertanyaan ketiga dari Nadia. Kepada Nadia, kami persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Perkenalkan, nama saya Nadia Cisaria Kinanti. Di sini saya izin bertanya kepada kelompok penyaji. Mengapa perlunya ada distraktor yang homogen untuk soal pilihan ganda? Dan apa saja hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan soal pilihan ganda? Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada 3 orang penanya. Berikan kami sedikit waktu untuk menjawab terkait pertanyaan teman-teman sekalian.
Mohon maaf, karena waktu Zoom kita 2 menit lagi, untuk sesi jawab akan kita lanjuti di link yang sama. Baiklah, untuk pertanyaan Rizka Nurdiana akan dijawab oleh Siska. Kepada Siska, kami persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya punya pertanyaan dari Rizka Nurdiana. Jadi, dalam kaidah sesuai dengan indikator. Menurut penyaji yang dimaksud indikator soal itu seperti apa? Jadi menurut saya indikator soal ini adalah penanda pencapaian kompetensi dasar yang ditandai oleh perubahan perilaku terukur, mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Di mana indikator soal ini dikembangkan sesuai dengan karakteristik peserta didik, mata pelajaran, satuan pendidikan, potensi daerah, dan dirumuskan dalam kata kerja operasional yang terukur dan dapat diobservasi. Di mana indikator soal ini juga merupakan gambaran perilaku yang dapat diamati dan diukur untuk menunjukkan bahwa seorang peserta didik telah mencapai suatu kompetensi tertentu yang diharapkan sebagai hasil pembelajaran yang telah dilakukan. Jadi mungkin itu saja jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Siska. Jika ada teman-teman yang ingin menambahkan, saya persilahkan. Izin menambahkan moderator. Silahkan, Yayang. Baik, saya akan menambahkan pertanyaan dari Rizka. Menurut saya itu indikator soal merupakan ringkasan materi atau submateri yang akan dikembangkan menjadi sebuah soal. Bisa diartikan indikator soal itu seperti kisi-kisi atau submateri dari RPS. Jadi sebelum dikembangkan menjadi indikator soal, itu terdapat indikator KD, di mana indikator KD itu merupakan submateri yang akan diajarkan oleh guru. Maka dari indikator KD itu akan dikembangkan menjadi indikator soal. Mungkin sekian jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Yayang. Apakah ada teman-teman yang ingin menambahkan lagi? Jika tidak ada, saya kembalikan kepada Rizka Nurdiana. Apakah dapat menerima jawaban dari Siska dan Yayang Vini? Baik, terima kasih teman-teman yang sudah menjawab pertanyaan saya. Saya rasa sudah cukup jelas. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita lanjut ke pertanyaan kedua dari Paulina yang akan dijawab oleh Novita. Kepada Novita, kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan. Di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Paulina. Pertanyaannya yaitu apa yang perlu dikembangkan oleh guru biologi ketika akan menentukan instrumen dalam melakukan asesmen ke peserta didik. Baik, hal-hal yang perlu diperhatikan guru biologi dalam memilih instrumen asesmen diantaranya yaitu yang pertama, kemampuan guru itu sendiri dalam menentukan instrumen. Yang kedua, kewenangan guru, baik dalam mengadministrasikan maupun dalam interpretasi hasilnya. Yang ketiga, ketersediaan instrumen. Yang keempat, waktu yang tersedia. Yang kelima, dana yang tersedia. Yang keenam, membuat perencanaan serta melakukan evaluasi yang tepat. Yang ketujuh, guru memperhatikan hubungan hasil tes dengan keberhasilan dan kegagalan dalam belajar. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya paparkan terkait pertanyaan dari Paulina. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Novita.
Jika teman-teman yang ingin menambahkan, saya persilahkan. Izin menambahkan, moderator. Silahkan, Teisha. Baik, di sini saya akan menambahkan jawaban dari Nobita. Jawaban Nobita tadi sudah benar. Hal-hal yang perlu diperhatikan guru biologi itu, yang pertama, kemampuan guru itu sendiri. Nah, dalam kemampuan guru itu sendiri dalam menentukan instrumen. Nah, di mana guru itu harus mampu menyusun instrumen tes yang sesuai. Nah, meningkatkan dan mengembangkan pembelajaran dengan karakteristik peserta didik. Yang kedua itu kewenangan guru, baik dalam mengadministrasikan maupun dalam interpretasi hasilnya. Nah, di sini di mana guru itu ikut berperan dalam menentukan kebijakan pendidikan, memiliki kebebasan untuk bergabung dalam organisasi, ikut serta dalam memberikan penilaian siswa, serta menentukan lulus atau tidaknya, mengkoordinasi dan mengatur seluruh proses pembelajaran di kelas terhadap siswa mulai dari perencanaan, implementasi, maupun evaluasi. Nah, yang ketiga itu ada ketersediaan instrumen, waktu yang tersedia, dan dana yang tersedia. Nah, ketiga ini harus diperhatikan sekali karena jika tidak ada ketiga ini, mungkin sesuatu kegiatan tidak bisa terlaksana dengan lancar, ataupun sesuatu itu tidak akan dapat dijalankan. Selanjutnya itu ada membuat perencanaan serta melakukan evaluasi yang tepat. Nah, di sini guru biologi itu harus membuat rencana yang sesuai dengan yang akan diadakan. Harus juga melakukan evaluasi agar kedepannya bisa lebih baik lagi untuk memperbaiki kegiatan sebelumnya. Selanjutnya itu guru memperhatikan hubungan hasil tes dengan keberhasilan dan kegagalan dalam belajar. Nah, di sini guru biologi juga harus memperhatikan semua siswa saat ia belajar, karena disinilah guru bisa melihat mana siswa yang benar-benar memahami dan bisa mendapatkan nilai yang bagus, dan mana siswa yang harus mendapatkan perhatian atau pelajaran yang ekstra karena masih mendapatkan nilai yang belum bagus. Mungkin sekian jawaban dari saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Teisha. Apakah ada dari teman-teman yang lain yang ingin menambahkan lagi? Jika tidak ada, kita lanjut ke pertanyaan ketiga dari Nadia yang akan dijawab oleh Yela. Kepada Yela, kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Apakah suara saya terdengar? Dengar Yela. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Nadia. Pertanyaannya adalah mengapa perlu adanya deskriptor yang homogen untuk soal pilihan ganda, dan apa saja hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan soal pilihan ganda. Nah, saya akan menjawab pertanyaan pertama, yaitu mengapa perlu adanya deskriptor yang homogen untuk soal pilihan ganda. Nah, menurut saya tujuan utamanya dari pemasangan deskriptor pada setiap butiran intum pada contoh yang di atas itu agar dari sekian banyaknya testi yang mengikuti tes, hasil belajar ada yang tertarik atau terangsang untuk memilihnya. Sebab mereka menyangka bahwa deskriptor yang mereka pilih merupakan jawaban yang betul. Dengan kata lain, deskriptor baru dapat dikatakan telah dapat menjalankan fungsinya dengan baik apabila deskriptor tersebut telah memiliki daya rangsang yang tinggi sehingga testi atau khususnya yang masuk dalam kategori kemampuannya rendah. Nah, merasa bimbang atau ragu sehingga akhirnya mereka terkocak untuk memilih deskriptor sebagai jawaban yang betul, sebab mereka mengira yang mereka pilih itu adalah kunci jawaban yang intum, padahal bukan. Baik, yang pertanyaan kedua, dan apakah yang perlu diperhatikan dalam membuat soal pilihan ganda? Menurut saya, hal yang perlu diperhatikan dalam membuat soal pilihan ganda bisa menyangkut materi, konstruksi, dan bahasa. Sebelum membahas lebih jauh ketiga hal tersebut, ada baiknya seorang guru membuat kisi-kisi soal. Nah, kisi-kisi soal ini gunanya agar soal yang dibuat tidak keluar dari apa yang akan diukur. Nah, kisi-kisi soal yaitu adalah suatu format atau matris yang membuat informasi yang dapat dijadikan sebagai pedoman untuk menulis soal atau merangkit soal menjadi tes. Kisi-kisi soal ini disusun berdasarkan tujuan penggunaan tes. Yang pertama yaitu adalah mewakili isi kurikulum yang akan diuji. Yang kedua, komponen-komponennya rinci, jelas, dan mudah dipahami. Yang ketiga, indikator soal harus jelas dan dapat
dibuat soalnya sesuai dengan bentuk soal yang telah ditetapkan. Baik, sekianlah jawaban yang bisa saya sampaikan terkait pertanyaan dari Nadia. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Yela. Apakah ada dari teman-teman yang lain yang ingin menambahkan? Izin menambahkan, penyaji. Silahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Aisyah Demokrati Anafiah. Di sini saya akan mencoba menambahkan jawaban dari Yela terkait pertanyaan dari Nadia. Nah, jadi sebagaimana yang kita ketahui bahwa distraktor pada soal ini merupakan jawaban pengecoh yang punya perbedaan tipis dengan jawaban yang benar. Jadi seringkali distraktor ini menjebak siswa dalam menjawab soal yang diujikan. Nah, tadi sudah disebutkan beberapa tujuan daripada distraktor soal ini oleh penyaji. Nah, selain daripada yang disebutkan penyaji, menurut saya tujuan dari sebuah distraktor ini, terlebih yang homogen dalam butir soal pilihan ganda, ialah untuk membedakan antara siswa yang memiliki kemampuan tinggi dan juga siswa memiliki kemampuan rendah. Nah, untuk itulah pengecoh harus menjadi pilihan yang masuk akal, di mana efektivitas dari soal pengecoh ini adalah bagaimana kemampuan distraktor soal itu berfungsi untuk mengecoh siswa yang kurang cakap dalam memilih alternatif jawaban tersebut. Artinya penulisan soal bentuk pilihan ganda ini harus punya keefektivitas daripada distraktor. Sehingga jangan sampai jawaban itu jadi hadiah untuk siswa. Nanti kalau misalnya guru ya mau membuat soal pengecoh, tahu-tahu karena kurang fokus dalam membuat soalnya, jawabannya jadi malah sama dengan jawabannya asli. Sehingga soal tersebut menjadi soal hadiah bagi siswa. Nah, jangan sampai seperti itu. Melainkan jawaban tersebut dapat menunjukkan kemampuan yang sesungguhnya terkait dengan siapa yang memiliki pengetahuan, kurang punya pengetahuan, atau bingung dengan materi yang disampaikan. Begitu tambahan jawaban dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Aisyah. Apakah ada dari teman-teman yang lain yang ingin menambahkan terkait pertanyaan Nadia lagi? Baik, jika tidak ada, saya akhiri. Sudah terjawab 3 pertanyaan, maka berakhir pula diskusi kita pada pagi hari ini. Terima kasih kepada teman-teman yang telah bertanya maupun yang telah berpartisipasi dalam diskusi kita pada pagi hari ini. Kami dari kelompok penyaji memohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih penyaji. Terima kasih penyaji.